Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, biar kita semakin semangat lagi untuk belajar pada pagi hari ini. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Itu Mahram Kamu loh. Sudah dibahas sama guru-guru kita ya. Kita akan lanjutkan lagi jamaah. Untuk itu aku mau panggil juga lagi, sekali lagi maju ke depan. Habib Nabil, mohon izin Habib. Baik, siap. Habib, pertanyaan berikutnya Habib. Baik, insya Allah. Ini aduh, boleh gak sih Bib menikah sama sepupu dalam sudut pandang Islam gitu Bib? Masya Allah, Mas Sony mau nikah Mas Sepupu? Bukan, ini pertanyaan nih jamaah butuh jawabannya. Mohon jawabannya Habib Nabi. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih ngantuk atau enggak, Bu? Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan gak ngantuk. Baik. Tadi pertanyaannya dari Mas Sony tadi, apakah sepupu itu termasuk dari mahram? Apakah kita boleh menikah dengan sepupu? Pertanyaannya tadi saya sampaikan tentang mahram yang mu'abbad, yang selamanya. Itu sepupu termasuk nggak? Dia betul. Berarti belum hafal. Kita ulangi ya. Jadi mahram ya, mu'abbad dari sisi nasab itu tadi apa Bu? Hurrimat alaikum ummahatukum, ibu-ibu kalian, gitu kan? Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Kemudian apalagi? Yang ketiga, akhawatukum, saudara perempuan kalian. Yang keempat apa? Ammatukum, tante dari bapak. Nah. Kemudian apa lagi? Kholatukum, tante dari ibu. Kemudian banatul akhi, anak dari saudara laki. Kemudian wabanatul ukhti, anak dari saudara perempuan. Itu ada sepupu nggak di situ? Nggak ada. Berarti boleh dinikah nggak? Berarti sepupu mahram bukan? Bukan. Jadi mau nggak? Ya gitu pertanyaannya. Jadi berarti karena sepupu itu bukan mahram, berarti boleh dinikahi. Jadi kalau nikah sama sepupu itu boleh, gitu ya. Tidak diharamkan di dalam syariat. Berarti sepupu sama kita boleh nggak buka auratnya? Jilbab. Nah, Habib Usman yang jawab ya. Jadi sepupu itu nggak boleh kita buka. Kenapa? Karena dia boleh dinikah. Dia bukan mahram kita, gitu ya. Nah, oleh sebab itu nikah sama sepupu boleh, tapi juga mohon maaf ya tadi membuka aurat ya kepada sepupu nggak boleh. Kemudian juga bersalaman boleh nggak? Boleh. Nggak boleh Kan tadi dong. bukan mahram, berarti nggak boleh. Kalau lebaran doang minta rukhsah jadinya ya. Nah, jadi seperti itu sikap kita dengan sepupu ya. Jadi hendaknya hati-hati dengan sepupu itu karena dia adalah bukan mahram kita. Dia harus nutup aurat kita, dia juga boleh bersalaman dengan kita, tidak boleh bersalaman dengan kita. Oleh sebab itu jaga ya. Nah, mungkin saya ini kan juga kalau ipar gimana? Ipar mahram bukan? Ayo. Ipar mahram bukan? Nggak ada tadi kan di situ. Ya berarti dia bukan mahram. Artinya apa? Nah, dalam hadis dikatakan alhamu al-maut. Jadi berduaan dengan ipar itu sama dengan menemui kematian. Nah, oleh sebab itu maka kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat, ya, Bu. Ya. Jadi mulai sekarang Mas Sony sama sepupunya gimana? Nggak boleh bersentuhan. Nggak bersentuhan. Nggak boleh buka jilbab. Kan aku nggak pakai jilbab. Oh, nggak pakai, kena laki-laki. Laki-laki. Tapi menikah boleh. Oh, menikah boleh. Nggak boleh membuka aurat. Nggak buka aurat. Tapi Betul. menikah boleh, Masya Allah. Betul begitu Mas Sony. Terima kasih Habib Nabil untuk Sami-sami. penjelasannya. Wa iyyakum. Masya Allah. Siap-siap kalau giliran Habib Nabil ditanya nanti. Harus bisa jawab. Supaya nggak ngantuk. Supaya nggak ngantuk. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Maulana, Ya. sekarang kan kalau misal, ini kan suka lagi ada nih mungkin ibu-ibu atau jamaah yang di rumah suka ngedengar Kenapa? berita mungkin yang tidak baik di lingkungan kerja gitu kan. Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Nah itu jaga untuk sesama yang bukan mahram tuh gimana di lingkungan kerja. Menjaga pergaulan sama yang bukan mahram. Iya. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Siap, Silakan. izin Habib Nabil, Habib Usman, dan semuanya. Saya mau ingatkan kepada semuanya, jangan pernah menggampangkan yang bukan mahram dalam hal pergaulan,
dalam lingkungan kerja, hati-hati. Karena ini bisa membahayakan. Peluang setan untuk merusak diri kita itu akan timbul. Ingat, akan menjadi dosa dan menghinakan diri. Apa? Dosa dan menghinakan diri. Iya. Satu hal buat kita. Gimana caranya? Nih pertanyaan Mas Sony bagus banget. Gimana caranya agar kita bisa menjaga pergaulan apalagi di lingkungan kerja dengan yang bukan mahram? Maka tetap satu, jaga pandangan. Jaga pandangan. Hati-hati. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Ya, fitnah pandangan aku pernah dengar nyanyinya. Iya. 1, 2, 3. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Teman-teman, ya Allah, udah nyanyi-nyanyi juga. Lagu mertua. Jadi jaga pandangan. Jangan kelewatan. Dari pandangan itu caranya setan mengembuskan atau panah setan untuk dari pandangan menuju yang tidak usah paham. Sampai situ aja dulu. Sampai situ aja. Ada lagi. Dalam tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur, berhalwat tidak boleh, apalagi kumpul-kumpul, hati-hati. Ini yang harus dijaga. Mohon maaf kepada siapapun, sosok wanita yang disebutkan oleh Nabi masuk surga. Siapa wanita pertama masuk surga? Ayo. Siapa? Saya katanya. Yang pertama masuk surga Halidah ya? Siti Hadijah? Bukan sosok wanita Halidah. Siapa itu? Kata Fatimah, siapa ya? Sampai datang ke sana, tahu nggak sampai ke sana? Ikut Hasan umur 8 tahun. Kata Halidah, mohon maaf, suami saya tidak ada. Saya tidak bisa menerima tamu laki-laki. Padahal Hasan umurnya berapa, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Kemudian nanti besok datangnya, aku minta izin sama suamiku. Ketika besok datang, Fatimah bersama Hasan ikut Husain. Umurnya berapa, Bu? 6 tahun. Apa kata Halidah? Mohon maaf, yang diizini cuma Hasan. Aku tidak bisa menerima tamu laki-laki. Husain. Padahal umurnya 6 tahun. Ini saking menjaganya. Jadi orang yang menjaga kemuliaannya itu luar biasa. Ibu. Apalagi berdua-dua. Aduh. Jangan ya, Bu. Jangan. Apalagi yang bisa menimbulkan fitnah. Aduh, nauzubillahi min zalik. Berarti dimulai dari menjaga kemuliaan kita sendiri. Iya. Lalu menjaga pandangan kita. Cie. Dari mata turun ke hati, dari hati. Apalagi bersentuhan. Aduh, jangan, nauzubillahi min zalik. Iya. Ustaz Maulana, terima kasih untuk penjelasannya. Ngerti ya, Bu ya? Ngerti, Masya Allah. Kalau gitu, kalau ngerti, aku kasih kesempatan lagi untuk nanya ya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sekarang siapa yang mau nanya? Boleh angkat tangannya. Siapa ya? Ibu aja deh. Ibu ya, silakan yang di tengah. Oke, boleh berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ijah dari Majelis Talim Al-Ikhlas Panembong, Kasomalang, Subang. Habib, saya mau bertanya. Jika kita donor nasi, ya, jika kita donor ASI, apakah itu bisa dibilang menjadi mahram? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, boleh silakan duduk. Kalau donor ASI bisa menjadi mahram, Habib Usman. Mohon penjelasannya Habib. Ya akhir afwan Masani Ustaz Maulana Habib Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
ketika seseorang ingin mendonorkan ASI-nya, donor ASI ini terbagi menjadi 2 bagian. Donor ASI langsung, sebagaimana ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW disusui oleh Halimatus Sya'diyah, langsung disusuinya karena mendapatkan daripada izin orang tuanya, dan suami Halimah pun meridhoinya. Ingat nih, ada kalimat di sini suaminya meridhoi. Jadi kalau misalkan ibu-ibu main sama tetangganya, tiba-tiba ibu iseng nyusuin anak tuh, suami ibu nggak tahu, maka ibu haram hukumnya. Ibu sembarangan bermain dengan tetangga ibu, sama-sama punya anak kecil, iseng nyusuin. Kan namanya anak kecil, aduh nggak ada asinya nih, nggak keluar-keluar ya kan. Udah sini saya susuin, iseng, susu saya banyak nih. Itu haram hukumnya, karena ibu tidak izin terhadap suami ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika contohnya Rasulullah sudah izin, mendapatkan izin dari orang tuanya, dan juga mendapatkan izin daripada suaminya. Jadi anaknya mendapatkan izin dari orang tuanya dan suaminya mengizinkan istrinya untuk menyusui, diperbolehkan dalam syariat dan bahkan boleh mendapatkan upah darinya. Boleh mendapatkan upah darinya. Sekarang ditanya, bagaimana kalau hukumnya donor? Ya kan? Kita donor nih, ASI saya banyak, 4 jam sekali diperes, ada 1 lemari atau 1 lemari es atau bahkan 2 lemari es penuh nih, ya kan? Ada 1000 botol atau 1000 plastik, boleh gak saya donorkan? Dalam syariat ketika mendonorkan di tempat yang tidak tahu siapa yang akan menyusui kita. Karena siapa orang yang menyusui dalam mazhab Imam Syafi'i 5 kali masuk ke dalam mulutnya dan kenyang. Atau dalam wilayah lain menjelaskan bahwasanya 3 kali. Dalam kitab Ihanatul Talibin Fathul Gharib Fathul Mu'in 3-5 kali dia kenyang. Jadi masuk ke dalam tubuhnya, dia kan namanya nyusu, namanya bayi, apalagi laki-laki, bisa sampai 30 menit atau sampai 1 jam. Dan ketika 5 kali berturut-turut atau 5 kali besoknya, lusanya, atau 3 hari kemudian sampai 5 hari, maka jadilah dia mahram. Ketika sudah jadi mahram, maka ingat, sama anak kita jadi saudara. Sama orang tua kita jadi saudara. Karena mahram daripada persusuan. Sebagaimana Rasulullah memiliki saudara susu. Dan memiliki orang tua susu. Kalau kita donorkan, hukumnya haram. Karena apa? Ingat, hukumnya haram. Kita tidak mengetahui yang jelas siapa yang akan menyusuinya. Siapa yang akan meminum susunya. Kalau misalkan seandainya besok dia nikah, ya kan? Karena dia dapat kurang lebih 80 botol. Dia minum, masuk jadi daging, ya kan? Jadi tulang. Karena dalam hadis dijelaskan masuk akan menumbuhkan daging dan tulangnya. Ketika jadi daging, jadi tulang, maka jadilah dia mahram. Hati-hati bu. Ingat nih ibu-ibu zaman sekarang, jangan sembarangan sekali lagi. Main nyusuin tetangga, nyusuin temennya. Ya kan nyusuin temen. Haram. Sampai dibikin iklan lagi. Itu bahaya. Jadi hati-hati bu ya. Apalagi tidak mendapatkan izin daripada suaminya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau udah terlalu sering nanti jadi mahramnya ya Bib ya. Terima kasih Habib Usman. Bukan sering, kalau 5 kali susuan. 3-5 kali. Baik. Kenyang. Kenyang, pasti. Masya Allah. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Kalau gitu siapa lagi mau bertanya? Boleh angkat tangan. Yang di pojok deh, yang senyum-senyum. Boleh Ibu silakan berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Puji dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Kampung Panembong, Kasamalang, Subang. Tepuk tangan buat Windy. Masya Allah. Mau nanya apa? Gini, Bib, saya mau tanya. Dalam hal chattingan dengan sesama lawan jenis, itu termasuknya dalam mahramnya gimana? Ibu chattingan sama siapa udah punya suami? Lewat mana? Udah jangan dibahas. Nanti dijawab ya. Jamaah juga jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala